Apakah dia ini hanya Tuhan untuk Yakub? Apakah Tuhan Abraham hanya Tuhan Abraham? Atau Tuhan yang mengutus Abraham adalah Tuhan langit dan bumi? Nah, itu bang. Jadi Anda mencoba untuk melarikan tema, padahal yang kita ingin bahas di sini adalah Qul hatu burhanakum. Tunjukkan jika kalian ada kebenaran, wahai saudara-saudaraku Kristen. Dari mana Kristen ini? Apakah Yesus mengajarkan Kristen? Anda sudah menjawab tidak. Udah selesai sebenarnya. Sebenarnya udah tutup buku. Ternyata Kristen adalah sebuah kaidah, ajaran, kepercayaan, keyakinan yang tidak berasal dari Yesus. Kamu yang mengatakan tadi saudara, Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Iya, memang. Saya jawab, dia mengaku sudah ada di dalam Alkitabmu, beritakan Yesus di seluruh dunia. Yesus mengaku sama dengan halnya di dalam Al-Qur'anmu. Oh, enggak, beda. Di dalam Al-Quran mengatakan Tuhan hanya di negeri Mekah. Apakah tidak ada Tuhan di Mekah seperti tidak, itu? Tuhan hanya di negeri Mekah. Kata hanya itu curi dari mana? Sesungguhnya aku hanya diperintahkan menyembah. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Tuhan negeri Mekah itu siapa? Allah. Tuhan negeri Indonesia siapa? Allah. Tuhan negeri Malaysia siapa? Allah. Hanya diperintah. Apa? Hanya apa? Di mana? Hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Di mana di dalam perintahnya bahwa negara Indonesia mengikuti ala negeri Mekah? Di mana di situ? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Di mana diperintahnya seluruh negara? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bahkan di ayat itu sudah dijelaskan. Ayat itu sudah dijelaskan. Ladzi harramaha walahu kullu syai'. Jangan di-mute dulu. Segala sesuatu adalah miliknya. Anda paham itu? Ayat itu, di ayat itu segala sesuatu adalah miliknya. Berarti dia adalah pemilik segala sesuatu. Berarti kalau dia pemilik segala sesuatu, berarti dia yang memiliki segala negeri, segala alam semesta ini. Dia hanya untuk negeri Mekah, saudara ditulis. Saudara baca ayatnya. Nabi Muhammad tidak diperintahkan menyembah berhala yang ada di Mekah. Tidak diperintahkan menyembah kepada berhala-berhala yang ada pada kabilah-kabilah Arab. Negeri Mekah, saudara, kalau dia ala negeri. Saya tanya sama saudara, giliran saya bertanya, Tuhan Israel, apakah Tuhan bagi negeri Mekah? Ishak. Sedangkan ala negeri Mekah ini baru diperkenalkan oleh Muhammad di abad ke-7. Nah sekarang kalau Tuhan Yesus diperkenalkan abad ke-berapa? Yesus itu sudah ada sebelumnya, yang datang di kedua tahun. Enggak, saudara, Tuhan Yesusmu itu diperkenalkan tahun berapa? Sudah ada dia sebelum dunia ini ada. Yang di mana? Siapa yang memperkenalkan? Siapa yang memperkenalkan ada Tuhan bernama Yesus? Yesus itu kan adalah firman Tuhan yang telah menjadi. Enggak, yang saya tanya, siapa yang memperkenalkan ada Tuhan bernama Yesus? Siapa yang memperkenalkan? Yang namanya Yesus itu. Siapa yang memperkenalkan di dunia ini ada Tuhan bernama Yesus itu siapa? Abad keberapa? Nama Yesus yang di dalam nama kemanusiaannya. Kalau enggak, yang saya tanya kawan, saudara, yang saya tanya, sejak kapan? 1 ayat 1. Nah itu kapan itu diperkenalkan itu? Kapan itu diperkenalkan? Kapan itu diperkenalkan? Kalau berdiskusi dengan Zuma, rata-rata orang Muslim katanya hebat Zuma. Bagaimana kapan mulai diperkenalkan ada Tuhan bernama Kristus? Kita di-mute. Bagaimana bisa kita menjelaskan? Kapan mulai diperkenalkan ada Tuhan bernama Kristus? Kapan? Abad keberapa? Sejak kapan kemudian orang-orang Yahudi menyembah Tuhan bernama Kristus?
Hmm? Kapan itu ada Tuhannya Yahudi bernama Kristus? Kapan? Yang kemanusiaannya diperkenalkan. Ya kan jadinya kemanusiaan. Sejak kapan ada Tuhan menjadi manusia? Siapa ajarkan Tuhan menjadi bayi? Sejak kapan ada Tuhan jadi bayi? Sejak kapan? Tuhan yang mengatakan. Abad keberapa ada Tuhan jadi bayi? Abad berapa? Pertama sudah ada. Abad pertama baru ada Tuhanmu yang dari manusia. Duluan mana Tuhannya Yahudi daripada Tuhan Yesusmu itu? Duluan mana? Di 2000 tahun yang lalu itu kemanusiaannya. Enggak, saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya. Yang saya tanya, Tuhanmu itu, Tuhanmu yang manusia itu sejak kapan ada? Tuhan baru berarti kan ya? Karena Tuhannya Yahudi, bukan manusia. Untuk menyelamatkan umat manusia dari itu konsep pagan, itu pagan, itu pagan. Kamu aja menyembah. Itu pagan. Udah kamu turun. Kamu nggak layak diskusi dengan saya karena kamu nggak punya otak. Kamu turun, kamu ke gereja colok tetap pendeta, habis itu jilat tanganmu biar kau waras. Gak layak kau. Orang Kristen pun tertawakan kau. Cara diskusimu kayak begitu. Sudahnya emosi, ya. Coba pakai akal sehat lah. Diskusi orang Kristen itu kalau bisa seleksi dulu baru naik ke komal-komal Islam. Jangan bikin malu Kristen yang lain. Kalau bisa diseleksi dulu. Jangan asal modal congor, modal emosi, modal tua, naik ke komal Islam. Contohi kami umat Islam ketika masuk di komal Kristen. Ya pakai ilmu, pakai data, bukan pakai asumsi. Kalian mempermalukan Kristen yang lain. Oke, kembali kepada tema kita. Ternyata tadi saudara Kristen sudah mengakui bahwa agama Kristen itu tidak berasal dari Yesus. Sebenarnya itu sudah selesai itu. Udah tamat riwayatnya Kristen dengan pernyataan saudara Kristen bahwa Kristen itu tidak berasal dari Yesus anak Maria. Kenapa diturunkan itu tadi? Karena botol. Kenapa diturunkan? Karena congornya bau babi. Diturunkanlah. Karena botol bang. Nanti tidak enak sama Kristen yang lain. Atau bukan karena tidak sanggup menjawab gitu ya? Bukan. Dia menjawab kok, tapi tidak sesuai dengan pertanyaan. Oke. Kami lagi menonton tadi. Kamu tidak punya. Justru kamu yang tidak punya pengetahuan sih sebenarnya. Oh gitu. Nah sekarang coba saya uji. Kalau Anda mengatakan saya tidak punya pengetahuan, di mana Yesus pernah mengajarkan agama Kristen? Kamu jangan bertanya itu. Kenapa? Karena berat. Karena Kristen memang tidak berasal dari Yesus gitu. Ya, berat ya. Karena Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Enggak. Saya pertanyaannya dasar aja. Siapa yang mengajarkan agama Kristen ini? Itu aja bang. Apa targetmu untuk bertanya tentang itu? Supaya teman-temanku Kristen yang masih bisa sehat itu kembali kepada jalan benar. Cerita ke konsep ketuhanan berarti ya? Bukan. Coba konsep agama, Bung. Agama, jangan ke ketuhanan dulu. Kalau bicara mengenai ketuhanan, Anda sudah kalah duluan. Kita berbicara mengenai agama dulu. Agama Kristen ini dari mana? Siapa yang mengajarkan agama Kristen ini? Kau bodoh kalau kau Jangan emosi, Bang. Santai aja, Bang. Santai aja. Gak usah emosi. Kalian diskusi nggak bisa ya? Kayak manusia kenapa sih? Jangan marah-marah, jangan Pak Kristennya bos kalau diskusi. Iya, macam nggak sekolahan kalian, macam nggak sekolahan. Bukan begitu, karena pertanyaannya Bang Yuma ini menggaruk iman. Ya kan dasarnya dulu toh. Siapa yang mengajarkan agama Kristen ini? Itu dulu toh. Kalau kita kan jelas. Al-Quran menjelaskan wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Kan jelas tuh Al-Quran menjelaskan tentang Islam. Nah, kita balik, Kristen ini siapa yang membawa
agama Kristen ini siapa yang mengajarkan? Jangan di-mute. Nah, sekarang Anda jawab, siapa yang mengajarkan agama Kristen? Di mana Yesus membahas Kristen? Di mana Yesus mengajarkan tentang Kristen? Silakan Anda jawab. Kalau pikiran boleh, itu biasa itu. Ya, silakan Anda jawab. Gitu. Silakan dijawab, Bang. Apanya mau dijawab? Siapa yang mengajarkan agama Kristen ini? Kebutuhanmu untuk apa itu kau tanya itu? Motivasimu apa dulu? Lama-lama gue tersinggung satu. Supaya orang tahu Kristen ini dari mana. Begitu kau bisa. Abang, supaya orang tahu agama Kristen ini apa. Kenapa kau dari tanya mana? tentang itu? Oh, kau kan sementara kau Islam gitu. Loh, kok jadi sensian? Supaya orang Islam itu tidak masuk Kristen. Motivasimu harus supaya orang Islam tidak pindah ke Kristen. Karena Kristen itu ternyata bukan ajaran para nabi. Muslimmu, jangan enggak, saya bertanya agama berdakwah kan. Agama Kristen ini dari mana? Itu aja, Bang, pertanyaan saya. Silakan. Kalau Anda sanggup jawab, jawab. Kalau tidak sanggup, ya kabur. Tinggal turun kan? Sederhana. Nggak usah lama-lama di sini kalau memang nggak sanggup jawab. Kalau nggak bisa jawab, tinggal bersini. Ya, silakan kasih kesempatan satu kali Bang Andi untuk menjawab. Silakan Bang, silakan Anda jawab. Silakan Anda jawab, agama Kristen ini dari mana, ajaran siapa? Nggak apa-apa. Jangan kabur dulu, bagus. Kalian tidak fair. Tidak siap diskusi. Iya. Di sinilah Bang, di sinilah. Turunkan aja kalau memang nggak. Bukan begitu caranya menjawab bahwa kamu nggak bisa menjawab. Silakan. Tujuan. Cuma. Kau dengar dulu aku. Mau jawab atau tidak, Bang? Targetmu supaya jangan mau jawab Islam atau pindah tidak? ke Kristen. Bukan. Nggak mungkin orang yang tidak waras bisa masuk Islam, nggak mungkin. Yang masuk Islam itu orang waras, Bang. Sekarang pertanyaan saya sederhana loh. Pertanyaan saya sederhana sekali. Agama Kristen itu yang ajarkan siapa? Itu loh. Kok sulit? Bang? Jangan main mute, Kan Anda tidak menjawab pertanyaan, saudara. Jangan main mute. Saudara, kalau Anda tidak sanggup berdiskusi dengan saya, Anda turun. Kalau Anda hanya ingin naik di sini curhat, untuk apa curhat? Iya. Aku mau pingin motivasimu apa? Supaya umat Islam itu tidak mudah dimurtadkan oleh kalian. Tidak pindah ke Kristen. Supaya orang Islam itu tidak mudah dimurtadkan oleh kalian. Itu tujuanku bertanya, Bang. Supaya orang Kristen ini sadar bahwa umat Islam tidak bisa lagi dimurtadkan. Begitu, saudara. Saya kasih kesempatan satu kali lagi ya. Tolong Anda jawab. Siapa yang mengajarkan agama Kristen ini? Silakan. Bagaimana bersin? Satu kali lagi dia nggak mendengarkan saya. Coba Bang Handi yang tanya. Iya. Siapa yang mengajarkan agama Kristen? Bro, ini bahasa Indonesia. Ini slow motion ya. Siapakah yang mengajarkan agama Kristen? Itu slow motion loh. Kasih panggung ke kalian, framing. Saya mute sendiri. Oh, yang mengajarkan, yang mute katanya Pak Juma. Udah dijawab. Hah? Siapa yang mengajarkan Kristen? Apa jawabannya, Bang? Yang mute. Masolang generasi. Coba Blender yang gede suaranya coba. Saya kasih. Blender, coba tanya. Supaya KPK ganteng. KPK ganteng. Diskusi. Oh, KPK.
KPK. Boleh aku bertanya? Boleh? Boleh? Boleh leku? Oh leku? Boleh? Siapakah yang mengajarkan kalian agama Kristen? Leku? Jangan merajuk-merajuk. Orang Batak kok merajuk-merajuk. Leku? KPK? Silakan Blender untuk memframing, nggak apa. Kok framing? Aku bertanya. Apakah Nggak mampu kau menjawab? Nggak mampu kau menjawab? Benar. Nggak, kalau nggak mampu kau menjawab, Seperti turun. kualitas kalian, saya apa? Saya jawabani. Iya, itu pertanyaan. Blender bukan nggak ngerti menjawab, dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Coba kau bahasa Batak ngerti coba. Dia memang longor ini udah. Leko, udah turun aja lah, daripada malu, turun aja lah udah. Kalau nggak bisa jawab, turun aja. Turun, udah tua udah tua, malu. Sekolah. Jangan buat malu loh kalian. Disuruh sekolah lagi. Ya sekolah lagi loh bang. Orang pertanyaan nggak tahu paham. Tanya nomor celana SD-nya berapa, L atau XL, biar ku belikan. Jangan sedih. Enggak, kan nggak pernah tinggal loh pelajaran bahasa Indonesia dari SD sampai SMA, nggak pernah tinggal pelajaran bahasa Indonesia itu. Kenapa nggak paham bahasa Indonesia? Apa nggak sekolah? Apa gimana? Enggak saja orang nih. Yang lain tuh ada 2 tuh. Blender disapa dulu. Ya. Zeus, oh Samson ada Samson, Simpson segala. Simpson, segala. Macet bah. Nggak bisa juga bahasa Indonesia nih kayaknya nih. Segala, nggak bisa. Buat malu Batak aja pengklen. Segala. Sebenarnya kalau dia pintar, sering baca Bible, dia bisa menjawab bahwa yang mengajarkan Kristen atau pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Siapakah orang di sana? Ya Paulus. Mestinya dijawab begitu dong. Jawabannya tersedia loh, dia nggak pakai. Sayang banget ya. Kisah Para Rasul 11. Iya. Mestinya dipakai itu menjawab. Kenapa ya mereka nggak memakai itu ya Bang Juma? Dia nggak tahu mungkin. Nampak nggak pembaca kitab, ya kan? Oh. Yang kedua tadi di Roy di printer Bang Juma. Dia tambahkan kata hanya. Nah itu. Iya. Diluruskan dulu Bang Juma. Nggak ada kata hanya di sana. Silakan. Sebenarnya ada kata hanya, tapi bukan terkait dengan penguasaan Tuhan terhadap suatu wilayah, bahwa Tuhan itu hanya diperuntukkan kepada Tuhan Allah SWT itu hanya Tuhan negeri Mekah saja. Tapi Nabi Muhammad hanya diperintah menyembah Tuhan negeri ini. Negeri ini maksudnya negeri Mekah. Tuhannya negeri Mekah siapa? Allah. Tuhannya negeri Indonesia siapa? Allah. Tuhannya negeri Malaysia siapa? Allah juga. Tuhannya negeri Eropa? Allah. Tuhannya bumi alam semesta ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang waras pintar. Makanya saya kembalikan tadi, kalau Tuhan Israel, berarti Tuhannya Israel saja gitu maksudnya. Maksudnya itu kan sepsial, ada lex sepsial di situ, gitu ya kira-kira ya, Mbak Juma ya. Iya, karena waktu itu orang-orang di sana masing-masing punya dewa-dewa. Jadi di Mekah itu banyak dewa. Bayangkan aja di Mekah itu ada 360 berhala. Jadi banyak tuhan-tuhanan mereka, dan tidak ada satupun berhala-berhala yang ada di tengah-tengah mereka kala itu yang disebut sebagai Tuhannya negeri Mekah.
Karena Mekah itu luas, mereka membagi-bagi wilayah untuk dewa-dewa mereka. Nah, kok ada tiba-tiba Tuhan yang meliputi negeri Mekah? Ini siapa? Nah, itulah Allah yang dimaksud. Ya. Jadi memang mereka itu memang mau mencari kesalahan Al-Quran, itu berusaha untuk mencari. Nggak mampu, emosi. Nah, gitulah. Mencari-cari. Nggak sanggup, marah-marah, tantrum. Itu. Tapi kalau kita jawab, oh ya, Tuhan yang negeri Mekah, udah diam. Berarti mencari kesalahan kan? Nah, itulah tentu. Nggak akan kalian dapatkan. Nggak akan kalian dapatkan. Ya, pertanyaan dasar kita aja, Kristen dari mana itu aja, Bang. Sesimpel itu aja pun nggak bisa jawab. Kita kasih kesempatan kok untuk mencari kesalahan Al-Quran. Silakan. Bukan kami yang mengorek-ngorek kita. Enggak. Kami kasih kesempatan kalian untuk mengorek-ngorek Al-Quran kami. Silakan. Silakan. Cuman jangan mau selera jawaban kalian. Macam jawaban kalian dari selama ini betul aja. Jawaban pun selera. Ada beda. 15 ilmu untuk menafsirkan Al-Quran itu. Beda dengan Bible kalian. Gak ada persyaratan. Kalian yang menafsirkan Al-Quran, Bible kalian sendiri. Kalau kami hanya membaca. Power Ranger monitor. Baik, sebelumnya Ya, toleransi salam. Apa lu tega nggak punya Tuhan yang pakai baju? Tuhan kok nggak pakai baju, dijemur. Anda nih ya Islam Kristen. Aneh-aneh. Segala. Maksudnya, masukna itu apa tadi masukna? Segala. Ya, buat konten-konten lain silakan. Silakan kalian cari, kalian bongkar. Kami berikan kesempatan di sini. Silakan. Bukan kami membahas kitab kalian, enggak. Betul kata Bang Juma, jangan sampai murtad. Kami kan membentengin saudara-saudara kami. Itu hak kami, ini hak kami. Kami punya hak untuk membentengi saudara-saudara jangan sampai murtad. Jangan kalian halang-halangi juga, Bos. Makanya kalian cari kesalahan Al-Quran kami, silahkan buktikan. Kalau di ajaran agama kami Islam itu ada salah, buktikan. Dan buktikan kebenaran agama kalian. Itu aja, sesimpel itu kok. Jangan taunya ngamuk, banyak makan babi gitulah. Cek. Aku mau buka kartu ya. Saya udah 2 hari ini banyakan di atas roda sama Banyuma ya. Nih, aku buka kartu nih. Kenapa tuh Banyuma kalau di dalam mobil itu tidak banyak ngomong ya? Kalau nggak disenggol diem aja. Kirain tidur. Ternyata dibuka nggak di Banyuma? Ya Bang Andi. Apa itu Bang Andi? Ternyata ya belajar juga. Artinya oh seperti ini. Jadi tiada hari tanpa belajar Banyuma itu. Kirain lagi menghayal. Ternyata belajar juga gitu. Ya mencarilah topik-topik yang menarik begitu. Wah ini nanti topik yang kayak gini kayaknya bagus untuk edukasi nih begitu. Betul teman-teman. Jadi 2 hari ini hidup di atas roda dalam kemacetan di ibu kota Jakarta. Itu laporannya teman-teman ya. Ya harus belajar. Orang Islam itu belajar dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Tidak ada kata berhenti belajar. Jangan pernah puas. Kalau ada orang merasa pintar itu berarti orang tidak belajar lagi dia. Orang yang menuntut ilmu itu semakin belajar semakin haus.
Itu. Jadi sebisa mungkin kalau ada tempat, ada ruang, ya perbanyak membaca. Sebagaimana amanat Al-Quran, Iqra. Gitu teman-teman sekalian. Ya silakan saudara Kristen kalau naik ke sini, mari kita diskusi baik-baik. Apa yang ditanya, itu yang dijawab. Ya, diskusilah, nggak usah emosi kan. Sampaikan Kristen itu agama benar. Kami pun akan menyampaikan Islam kami adalah agama yang benar, kan begitu. Tidak perlu kayak mau berkelahi. Apa maksudmu bertanya seperti itu? Apa yang ingin kau capai dengan pertanyaanmu? Ya udah jelas ingin memperlihatkan kebenaran. Maka ditanya, siapa yang mengajarkan agama Kristen? Ya sampaikan, jawab dong. Karena pasti ada yang mengajarkan. Kenapa jadi emosi ditanya kayak begitu? Bang Suma, yang mengajarkan Kristen itu adalah Yesus. Di mana Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa Kristenlah kalian, pergilah gereja, rayakanlah Natal. Itu kenapa malah emosi kalau ditanya kayak gitu? Santai aja, kapang. Apa nih emosi kamu mau? Santai lah lo mau. Karak musukan. Karak musukannya kena emosi kamu. Mas Don, tempat berteduh silakan. Baik, bosku. Bagaimana bosku? Apa bang? Bagaimana bosku? Kabarnya baik kah? Baik. Ada Muslim Kristen bang? Suma sehat ya Suma? Sehat saya, sehat. Alhamdulillah. Udah dicuekin. Kira hampir mati. Enggak bang. Tempat berteduh ini Islam Kristen. Dari caranya bertanya ketahuan dia pasti Kristen. Apa yang saya harus menyangkal diri saya? Saya adalah Iya. Kristen. Nah itu. Kan udah aku bilang kan. Nggak pede ya, nggak pede dengan Kristennya ya, nggak paten. Kalau Islam tidak mungkin begitu cara Saya bertanya. kan Anda kan belum menjawab. Anda bertanya saya. Ya, Cuma Iya. mengatakan bahwa dari cara bicaranya pasti dia ini Kristen. Sudah. Iya, Bang. Kan saya nggak perlu jawab lagi. Oke, sekarang agama Kristen yang Anda ikuti itu yang ngajarin siapa bang? Yang ngajarin adalah pemuka-pemuka agama kami. Oh bukan Yesus. Jadi begini semua. Ya silakan. Menuliskan tentang kisah-kisah Yesus itu yang kami imani dalam agama. Bukan kisah yang kutanya bang. Agama Kristen ini yang saya tanya yang ngajarkan siapa? Ada Injil itu menjadi pedoman buat kami. Bukan yang saya tanya apa jadi pedomannya. Islam diajarkan oleh Nabi kami Muhammad. Kristen diajarkan oleh siapa? Itu banyak. Ada Matius. Bukan banyak atau sedikit yang saya tanya bang. Yang saya tanya yang ngajarkan Kristen itu siapa? Kami mengikuti jejak. Jadi saya tidak tanya Anda mengikuti siapa bang. Saya tanya yang mengajarkan agama Kristen itu siapa? Yang mengajarkan agama Kristen itu kan banyak. Saya tidak tanya ada berapa orang yang mengajarkan Kristen. Yang saya tanya siapa yang mengajarkan agama Kristen bang? Saya kan tidak lahir di zaman itu, jadi saya tidak tanya kapan Anda lahir. Saya tanya siapa yang mengajarkan agama Kristen itu? Ada banyak rasul-rasul, Paulus, Matius, Markus. Ada kitab Injil menjadi pedoman buat kami untuk kami pakai sebagai. Bukan apa yang menjadi pedoman Anda. Saya tanya siapa yang mengajarkan agama Kristen? Yang saya sudah jawab tadi. Siapa? Tuhan Yesus itu tidak bawa agama Kristen. Saya tidak tanya Yesus bawa apa, bawa kampak kah, pakai cangkul, bawa cangkul atau
kue Ya, kue apa kemudian gitu. itu ada. Saya tanya, siapa yang mengajarkan agama Kristen, Bang? Iya, ada banyak. Saya tidak tanya tentang pedoman, yang saya tanya siapa yang mengajarkan agama Kristen. Sudah, saya tidak tahu, kamu bilang saya siapa. Karena kamu kan benar kan? Masolang Saya generasi. sudah bilang, saya sudah Ini- jawab, kamu tinggal maksa. Tidak, Harus saya jawab tidak apa? maksa. Saya Saya tanya bilang untuk kamu apa, semua. Anda jawab yang Tuhan lain. Yesus tidak membawa Yang agama saya kita. tanya, Saya bilang siapa? Kalau berbicara mengenai siapa, berarti Anda harus menyebutkan nama. Yang mengajarkan Kristen adalah si Fulan, misalnya. Taruhlah misalnya Pak Bom-Bom. Yang mengajarkan Kristen itu namanya Bom-Bom. Itu jawaban dari pertanyaan. Siapa yang mengajarkan agama Kristen ini? Jawaban Anda adalah Kristen mula-mula itu ada dan tertulis dalam kisah para rasul itu. Jadi kalau kita berpedoman, saya tidak tanya berpegang pada kapan. Injil. Yang saya Jadi, tanya siapa? Kalau kau tanya siapa yang mengajarkan? Kalau kami tetap menganut paham-paham ajaran dalam Kristen itu berpedoman pada Tuhan Yesus. Karena kami meyakini bahwa Tuhan yang kami sembah itu Tuhan. Saya tidak tanya Anda berpedoman kepada siapa, yang saya tanya siapa yang mengajarkan agama Kristen. Loh, Alamak. kalau tidak diajarkan dari semua manusia yang lahir, yang ada di bumi, dari mana agama ini bisa muncul? Iya, makanya itu saya tanya. Makanya saya bertanya. Lah, kalau Siapa yang sekarang saya mengajarkan tanya agama untuk kamu. Kristen? Sekarang saya minta untuk kamu, coba kamu berpikir. Saya Kalau tidak agama ini minta tidak Anda diajarkan oleh manusia, bertanya kira-kira kepada diajarkan saya. oleh apa? Saya bertanya Tidak mungkin, siapa kan? yang mendirikan agama Kristen. Oke, saya menjawab saya tidak tahu, tapi saya tetap mengimani Kristen sebagai teman saya. Tapi selesai. Anda jelaskan kalau memang Anda tahu. Berarti Anda mengikuti sesuatu yang tidak berasal dari Yesus. Oh, bagaimana kami berpedoman pada ajaran Yesus karena Yesus tidak bawa. Tadi yang saya tanya siapa yang mendirikan agama Kristen, Anda nggak tahu. Lah, memang karena saya nggak tahu. Kalau kamu bertanya demikian, kami berpegang pada ajaran. Berarti Anda tidak mengikuti ajaran Yesus kalau Kami begitu. mengikuti dong, kami mengimani Yesus. Anda yang tidak mengimani Saya Yesus. tanya siapa yang mendirikan agama Kristen? Saya tanya kamu lagi. Sekarang saya sudah bilang. Saya tidak suruh Anda bertanya, Bang. Saya suruh Anda menjawab. Siapa yang mendirikan agama mengajarkan Kristen? tentang kehidupan kami yang berpedoman pada ajaran-ajaran Yesus. Lah, yang saya tanya, siapa yang mengajarkan agama Kristen, bukan ajaran Yesus? Abangku ini di mana sih? Nggak bisa begitu semua. Loh, kenapa nggak bisa? Kristen itu adalah ajaran. Ajaran makan babi, ajaran tidak bersunat, ajaran ibadah minggu, menyembah tiga sembahan, tidak ada masalah, tidak ada masalah mengkitabkan tentang Roma, itu. Galatia, Filipi, dan seterusnya. Yang saya tanya, yang mengajarkan itu semua itu siapa, Bang? Lalu apakah mereka yang menuliskan kitab-kitab Injil yang sekarang kami Saya tidak bukan tanya menjadi terkait satu dengan yang patokan menuliskan bahwa Injil merekalah- Anda, Bible Anda. Yang saya merekalah yang tanya, mendirikan ini. dari mana Semua, Pak. agama Kristen ini, saudaraku? Aduh, Suma, Ya. kamu bertanya seperti ini. Karena itu dasar. Ya, Itu dasarnya, saya Bang. menjawab bahwa kami Siapa berpedoman yang pada ajaran mengajarkan Yesus. agama Kristen? Banyak saksi, ada Matius. Saya Markus. tidak tanya siapa Lukas, saksinya, Yohanes, Paulus. abangku. Sambalu, yang saya tanya, Tambah lu. siapa yang mengajarkan agama Kristen? Kenapa juga kamu jangan bentak-bentak orang? Saya tidak bentak. Kenapa lo baik kali? Yang saya hanya bertanya, Sekarang siapa yang saya- mengajarkan agama Kristen ini pada mula? Siapa? Sekarang saya bilang sama kamu ya. Ya. Kami Kristen berpedoman pada kitab-kitab pada Saya tidak kitab tanya Injil yang apa kami pedomannya yakini. Anda. Di Yang situ saya ada tanya, ajaran-ajaran abangku. yang menjadi teladan kami yang mengenai Sambalu. Yesus. Saya tidak tanya Anda berpedoman kepada mana. Saya tanya siapa yang mengajarkan agama Kristen ini mula-mula. Kamu, ya saya bukan pakar. Saya tidak tanya Anda pakar atau bukan pakar. Yang saya tanya, siapa yang mula-mula mengajarkan agama Kristen?
Saya tidak tahu. Saya Lah, jawab. kalau Anda tidak tahu, kenapa Anda mengikuti sebuah agama yang Anda tidak Saya tahu? mengikuti Yesus sebagai pedoman hidup saya. Berarti bukan Yesus yang mengajarkan agama Kristen kalau begitu. Apakah agama ini membawa sebuah keselamatan? Saya tidak tanya agama Apa, ini saya membawa tanya kamu, apa yang apakah saya agama ini membawa tanya. sebuah keselamatan? Siapa yang mengajarkan agama Kristen? Saya tanya kamu dulu. Apakah agama ini Saya tidak suruh Anda bertanya, Menjadi saya suruh sebuah menjawab siapa yang mengajarkan agama Kristen mula-mula, Bang. saya tidak tahu, saya sudah bilang saya tidak tahu. Apa yang Berarti harus- Anda bukan pengikut Yesus. Bagaimana kami bukan pengikut Yesus? Sementara kami Buktinya mengikut kan, Yesus. kalau Anda pengikut Yesus dan Anda adalah Kristen, maka jawabannya ketika Anda ditanya siapa yang mengajarkan agama Kristen, jawabannya adalah Yesus. Tapi ternyata lisan Anda berat untuk menjawab itu. Saya tanya Anda. Karena agama Kristen itu bukan agama yang diajarkan oleh Yesus. Saya bilang ya untuk kamu semua, Kristen tidak dibawa oleh Yesus yang mengatakan bahwa Nah, begitu Kristen- dong. Berarti Benar. Yesus Benar. tidak membawa agama Kristen. Sedangkan Kristen kami membawa-bawa nama mengimani Yesus. Yesus. Kami Berarti mengimani Yesus agama Kristen lewat ini ajaran-ajaran agama yang kami yang pahami dalam agama kami bertepuk sebagai sebelah jalan keselamatan paha. kami. Iman yang teguh yang kami harus Enggak urus dengan iman Anda, enggak urus. Tidak urus dengan iman Iya, tidak saudara. urus, memang tidak urus. Yesus tidak mengajarkan agama Bukan persoalan Kristen. buat kamu. Saudara, Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Memang, Sementara Yesus tidak Kristen mengajarkan agama Kristen karena Yesus tidak bawa agama Kristen. Bagus. Memang benar. Bagus. Berarti Yesus tidak bawa Anda bukan agama. pengikut Yesus. Kenapa Anda mengatakan kami bukan pengikut Yesus? Sementara kami mengikut Kristen Yesus, bukan Allah ajaran bersama. Yesus. Bagaimana mungkin Anda pengikut Yesus sementara kendaraan yang Anda tumpangi namanya Kristen? Kendaraan Kristen ini tidak diajarkan oleh Yesus. Apa pula Anda ini? Bagaimana Anda mengatakan, saya mengatakan Yesus itu tidak membawa agama Kristen? Lah, Anda yang mengatakan begitu kok. Pengajaran-pengajaran yang baik yang Mama kami yakini dalam masalah iman generasi. kami bahwa Ente yang Yesus mengatakan adalah barusan Yesus tidak bersama mengajarkan Kristen. Ente yang mengatakan itu, Bang. memang benar. Dia tidak membawa agama berarti Kristen. berarti Anda bukan pengikut Yesus. Oke. Bidat. Sekarang saya tanya kamu semua, kamu buktikan. Kamu buktikan ya, di mana Yesus itu mengajarkan ajaran Kristen atau Tidak mengatakan pernah, bahwa memang agama, tidak agama pernah. Kristen ini agama yang saya bawa. Emang tidak pernah memang tidak pernah berarti ajaran Kristen ini adalah bidat. Lalu sekarang saya tanya, apakah Bidat menurut enggak kamu Kristen ini? Yesus itu tidak Bidat ada menurut enggak kamu? agama Kristen ini menurut Yesus? Agama Kristen kamu menurut kamu Yesus itu tidak ada? Yesus itu ada, dia adalah nabi rasul, orang soleh. Dia orang soleh. Dia orang soleh. Dia seorang muslim yang taat menyembahnya kepada Tuhannya. Apa yang salah? Apa yang salah? Yang salah Kristen ternyata bukan ajaran Yesus, Bang. Kau diam. Apa yang salah ketika kami mengimani bahwa Yesus adalah juru selamat kami yang sekarang kami dikategorikan? Bagaimana mungkin Kristen. Anda bisa Salah menggaungkan Yesus juru selamat sementara Yesus tidak mengenal Kristen? Kamu ini benar-benar aneh semua. Anda Dari dengan dulu mulut Kristen- Anda sendiri yang Kristen itu sudah mengatakan ada Yesus sebelum kamu tidak bermimpi mengajarkan di Kristen. kandungan ibumu. Hari ini Anda mengatakan Anda menjadi pengikutnya. Bagaimana mungkin Anda dikatakan sebagai pengikut Yesus sementara Yesus tidak mengenal Kristen? Bidat. Bidat. Abu Dasarah. Bidat ternyata ente. Bukan Jadi bidat, itu namanya bertepuk sebelah kaki. nah, dari tadi kita mendengarkan saudara kita ini ya mengakui bahwa Yesus itu tidak mengajarkan Kristen. Berarti Kristen ini agama ilegal. Serigala berbulu jangkrik. Sederhana toh? Lumpuh enggak Kristen itu setelah ketahuan bahwa ternyata agama Kristen ini bukan ajaran Yesus? Lumpuh enggak? Kristen itu organisasinya, Fatimiyah. ajarannya beda. Wah, astagfirullahaladzim, lebih parah lagi. Jadi
Umat Islam dengarkan, menurut saudara kita Kristen, sudah 2 Kristen naik di sini, Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Jadi kenapa kalian harus pindah ke Kristen? Kristen itu katanya organisasinya. Ini saudara Alex, saudara Alex dari Kristen juga? Iya, Kristen juga. Nah, dari mana, Protestan atau Katolik saudara? Protestan. Ya, Protestan. Jadi Anda mengakui bahwa Yesus itu tidak mengajarkan Kristen juga? Bukan tidak mengajarkan. Kristen itu nama organisasi. Siapa? Ajaran yang kita imani adalah ajaran Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengajarkan tentang Kristen? Kristen itu sebuah organisasi yang dibuat. Iya, betul. Saudara, sebuah pendiri partai pasti dia memberikan kemudian ruang waktu, kurikulum pengajaran, sosialisasi tentang partainya. Dan pasti partai itu disebut, organisasi itu disebut oleh pendirinya. Sekarang di mana Yesus pernah menyebutkan organisasi Kristen? Begini, Bang. Ya, silakan.